Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Karunia Akbar. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pemrograman mobile yang menjadi dominan saat ini, yang dimana ada yang namanya teknik komputer. Jadi teknik komputer itu kombinasi dari teknik elektronika dengan ilmu komputer, dan ada softwarenya dan ada juga hardwarenya. Ayo kita masuk ke kondisi terkini yang ada istilahnya revolusi industri 4. Revolusi Industri 4 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun, sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Dalam revolusi industri 4, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan sebuah industri setiap digital. Yang pertama ada namanya Internet of Things atau IoT. Merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam suatu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Yang kedua, Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk mengembalikan keputusan maupun strategis bisnis yang lebih baik. Penyediaan layanan Big Data Indonesia antara lain Sinar Platform, Request Platform, Warung Data, dan Databot. Yang ketiga, Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara kesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Yang keempat, cloud computing atau biasa disebut komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi plugin atau server melalui internet. Contohnya hosting situs web berbentuk plugin virtual. Yang kelima, additive manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang
telah diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang apa saja yang digunakan untuk mengoding berbasis Android. Salah satunya menggunakan tanpa coding. Ini bisa dibilang mudah dan ini berfokus ke alat elektronika yang dirakit. Kemudian alat ini dimatikan dari jarak jauh dan ditempel di perangkat listrik, dan kita punya HP untuk mematikan dari jarak jauh. Nah, ada juga coding plus design menggunakan IDE tertentu, misalnya Android Studio, dan juga desain menggunakan alat bantu sementara pengodean menggunakan bahasa standar tertentu, misalnya Java, Kotlin, dan lain-lain. Selanjutnya penggunaan mobile. Pengguna mobile ini contohnya kayak kejadian yang di lapangan, seperti aplikasi online sudah menjamur. Maksudnya ini sudah banyak penggunanya, seperti aplikasi dagang, yaitu contohnya kayak Shopee, Gojek, Lazada gitu. Selanjutnya pembayaran online. Pembayaran online ini sangat gampang, bisa atau tinggal di potret, di airport atau di barcode, sehingga terpotong uangnya untuk membayar. Terus mobile banking. Mobile banking ini banyak juga dengan metode-metode macam-macam. Ada yang pakai atom, dan ada juga yang pakai spiritual. Selanjutnya game. Game ini contohnya kayak game PUBG, yang membuat itu Alibaba, atau yang membuat perusahaan PUBG yang dimana mereka bisa menguasai kehidupan. Jadi pengguna mobile ini semakin lama semakin cepat. Selanjutnya web service. Web service tetap menjadi inti dari aplikasi yang ada karena berfungsi sebagai Application Programming Interface atau API. API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi. API memungkinkan produk atau layanan berkomunikasi dengan produk dan layanan lain tanpa harus tahu bagaimana penerapannya. Cara ini dapat menyederhanakan pengembangan aplikasi, menghemat waktu dan uang saat Anda merancang alat dan produk baru atau mengelola yang sudah ada. API atau Application Programming Interface memberi Anda fleksibilitas dalam menyederhanakan desain, administrasi pembangunan, serta memberikan peluang untuk inovasi. API juga kadang dianggap sebagai kontrak dengan dokumentasi yang mewakili perjanjian antara pihak. Contohnya, jika pihak satu mengirim permintaan jarak jauh yang disusun dengan cara tertentu, maka pihak satu ingin mengetahui bagaimana perangkat lunak pihak dua akan merespon. Karena API menyederhanakan untuk mengintegrasikan komponen aplikasi baru ke dalam arsitektur yang ada. API mampu membantu bisnis dan tim IT untuk melakukan kolaborasi. Dan juga jenisnya itu seperti web service, flash mobile, flash yacht. Di sini ada jenisnya itu simple object access protocol atau SWAP, dan
Responsion State Transfer atau REST. Selanjutnya web plus mobile plus AI. Artificial Intelligence atau AI bekerja di back end, yang dimana Artificial Intelligence itu yaitu kecerdasan buatan. Jadi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-cognition. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Contoh penerapan teknologi Artificial Intelligence seperti Google. Google menggunakan AI untuk mengorganisir email yang masuk ke akun email Anda. Sistem AI dapat menganalisis email atau diterima dan mengelolanya ke dalam beberapa kategori seperti primary, social, promotions, updates, forums, dan spam. Sistem filter ini memudahkan pengguna untuk menemukan email penting dengan cepat. Google juga mengklaim bahwa filter berbasis AI ini dapat mencegah lebih dari 99% spam masuk ke inboxnya Anda. Penggunaan AI dalam media sosial. AI dapat memudahkan pengguna media sosial dalam mencari dan berkomunikasi dengan rekannya. Berikut contoh penerapan AI di media sosial yang ada, yaitu LinkedIn dan Facebook. Terus yang dibutuhkan di web plus mobile plus AI, di situ ada yang namanya kata dibutuhkan, seperti web server, database server, terus backend, terus framework. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.